Hai Mam, hai Bunda, hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih ya udah mengklik video aku dan mampir ke channel aku Arsila Seza Askia. Semoga kalian suka dan enjoy dengan video yang aku share hari ini ya. Sharing kegiatan aku pagi ini ya Bunda. Nah ini tuh aku habis nganterin kakak Sesa sekolah ya. Terus ini aku nyapu depan rumah gitu ya, pinggir jalan depan rumah aku. Soalnya itu kan habis dipotong gitu ya rumputnya. Terus jadi banyak rumput yang apa sih namanya, pokoknya banyak rumput gitu ya. Jadi ini aku sapuin dulu. Nah ini yang di samping itu ternyata nggak dipotong gitu ya sama bapak potong rumputnya. Dan rumput di samping ini tuh ternyata udah pada tinggi, tapi di sini nggak kelihatan ya Bunda. Nah ini lanjut aja, terus abis disapuin gitu rumputnya itu dibakar gitu ya sama suami aku. Terus setelah itu aku lanjut aja ini mau masak. Ini aku masaknya cuma satu menu gitu ya Bunda. Terus ini aku mau kupasin dulu untuk kulit wortelnya. Nah di sini tuh aku lagi sambil dengerin musik itu ya Bunda masaknya. Soalnya kalau nggak dengerin musik tuh kayaknya sepi. Soalnya si adik Rafa itu masih bobo gitu ya. Jadinya aku setel aja untuk musiknya biar nggak terlalu sepi gitu ya di rumah. Ada kan yang sama kayak aku kalau misalnya masak gitu suka nyetel musik gitu ya. Kalau ada boleh komen ya di bawah. Terus ini lanjut aja, aku mau masak sayur sop. Nah itu aku beli sayur sop itu 3,5 gitu ya Bun. Tapi isiannya itu sedikit banget menurut aku. Ini yang banyak cuman kolnya gitu ya. Tapi ini aku pakai kolnya yang lama gitu. Soalnya ini kolnya udah lama. Sayang gitu ya kalau dibuang, soalnya masih bagus di dalamnya. Ini yang di luarnya gitu aku buangin aja, terus aku pakai yang di dalamnya gitu ya, karena yang di dalamnya juga masih bagus. Nah ini pinggirannya juga aku potong, soalnya itu kotor gitu ya Bunda. Kalau di tempat aku untuk sayur sop gitu isiannya cuman ada kol, wortel, terus sama daun bawang dan daun sop ya Bunda. Udah itu aja, nggak ada yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya aku mau masak sayur sop itu, kalau untuk nambahin kayak buncis ataupun kentang itu aku beli lagi ya. Soalnya isian sayur sop di tempat aku tuh ya cuman kayak gitu aja. Padahal harganya lumayan ya, 3,5. Padahal kalau aku lihat untuk di daerah teman-teman kayaknya kalau beli sayur sop itu isiannya komplit gitu ya. Ada buncisnya, ada kentangnya, dan juga dapat tomatnya gitu. Tapi kalau di tempat aku 3,5 ya cuman ala kadarnya aja isiannya ya. Itu pun untuk wortelnya tadi itu potongan gitu ya Bunda, bukan satuan gitu. Jadi ya sudahlah, dinikmatin aja dan diterima aja kalau sayur sop di tempat aku kayak gitu isiannya. Terus ini aku ambil bawang putih sama bawang merah ya untuk bumbuannya. Seperti biasa kalau untuk sayur sop itu aku cuman pakai bawang putih sama bawang merah, lada sama biji pala, udah itu aja ya. Dan nggak lupa jahe pun itu cuman sedikit ya Bunda. Kalau di sini tuh aku bawang merahnya itu aku ulek aja gitu ya Bunda, nggak aku iris-iris, karena biasanya kan ada gitu ya yang masak sayur sop bawangnya itu digoreng gitu ya Bunda, nggak diulek gitu. Tapi kalau aku lebih suka untuk bawang merahnya diulek terus ditumis gitu ya sama bawang putihnya. Nah ini aku hampir aja kelupaan sama buncisnya. Terus akhirnya aku inget gitu ya. Jadi aku keluarin aja untuk buncisnya. Ini aku pakai buncisnya nggak begitu banyak ya, cuman 5 karena yang satu ternyata itu busuk. Terus ini aku juga ambil percabean gitu ya Bunda, karena aku mau masak sambal juga. Nah ini aku ambil cabenya secukupnya aja ya.
Aku tuh kalau nyimpen cabai kayak gini ya bunda, di bawahnya tuh dialasin kertas, terus di atasnya tuh ditutupin sama kain lap gitu ya. Tapi kain lapnya yang bersih ya, jangan yang kotor gitu. Dan menurut aku ini awet gitu, paling awet gitu. Soalnya aku pernah nyobain dari cuman dialasin tisu bawahnya, terus di atasnya nggak dialasin tisu, terus udah kayak trik and apa sih namanya tutorial gimana ya ngomongnya, pokoknya aku udah nyobain berbagai macam cara nyimpen cabai yang bener tuh kayak gimana gitu ya, yang awet. Dan aku nemuin ya udah kayak gini aja gitu, di bawahnya dialasin kertas, atasnya ditutupin sama kain lap, itu tuh udah awet banget menurut aku. Nggak usah dikasih bawang putih, itu pun juga udah awet gitu ya. Karena kan ada gitu ya katanya kalau kalau cabai gitu dikasih bawang putih tuh itu awet, dan menurut aku sih nggak ngaruh ya bunda. Kalau nggak dikasih bawang, kalau penyimpanannya bener juga itu bakalan awet. Kalau menurut bunda-bunda gimana nih? Ada nggak sih yang misalnya nyimpen cabai dikasih bawang putih ataupun enggak? Boleh komen ya di bawah. Nah ini aku udah masak cekernya ya bunda, dan itu wortel sama kentangnya juga aku aku udah iris-iris gitu. Terus ini aku masukin karena udah mendidih gitu ya. Sambil aku masak, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Hai mam, hai bunda dan teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan yang sedang sakit aku doakan semoga cepat sembuh dan diangkat sakitnya, serta disehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan untuk teman-teman yang lagi sedang kerja, semoga dilancarkan dan dimudahkan ya untuk kerjaannya. Dan untuk teman-temanku semua yang sedang menunggu momongan dan yang lagi berjuang untuk mendapatkan garis 2, semoga apa yang diinginkan segera dikabulkan ya, dan diberi momongan yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan soleha, amin. Lanjut ke videonya. Nah ini bumbunya udah aku tumis ya. Ini tuh bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, biji pala sedikit aja, terus sama jahe, udah gitu aja sih. Kalau aku bumbu sop kayak gitu ya bunda, nggak pernah yang aneh-aneh gitu untuk bumbu sopnya. Nggak pernah aku kasih kapulaga terus cengkeh, enggak, aku nggak pernah kayak gitu ya. Untuk sayur sop kayak gini aja, simple untuk bumbunya. Nah ini yang dicobek itu aku bersihin gitu ya, bumbunya kan sayang gitu kalau misalnya kebuang ya bunda. Maklum emak-emak gitu ya, kayaknya nggak mau rugi sama bumbu, apalagi zaman sekarang lagi pada mahal gitu ya, lagi pada naik, jadinya kalau ada bumbu sedikit langsung aja dikasih air terus dibersihin gitu ya. Nah ini bumbunya udah mendidih gitu ya, aku sampai mendidih gitu, terus lanjut aja aku campurin ke sayur sopnya. Tadi itu aku juga udah masukin buncis ya bunda. Nah ini pancinya aku pindahin ke samping gitu ya bunda, biar kelihatan gitu, soalnya kalau di pojok itu agak lumayan jauh gitu ya, dan gak terlalu kelihatan. Terus nggak lupa aku kasih Royco 1 bungkus, dan ini aku kasih kol. Untuk bumbu penyedapnya itu cuman Royco sama garam aja ya bunda, aku nggak tambahin gula, karena kalau untuk sayur sop aku nggak pernah kasih gula gitu ya bunda untuk bumbunya. Terus tadi aku juga kasih telur puyuh gitu ya, itu cuman ada beberapa, soalnya tinggal sisa gitu ya telur puyuhnya, jadi aku masak aja ke sayur sop gitu ya. Nah ini aku juga masukin daun sopnya ya. Kalau untuk daun bawangnya gitu aku ambilnya yang dari freezer gitu ya, soalnya yang dari sayur sop yang aku beli itu daun bawangnya lumayan udah jelek gitu, makanya aku nggak pakai, dan aku pakainya daun bawang yang aku stok di freezer aja gitu ya. Dan ini udah hampir mau mateng, nanti aku tinggal matiin aja untuk apinya. Terus lanjut ini aku mau masak sambal gitu ya, masak cabai gitu. Tapi pas aku nguleknya gitu nggak aku record ya bunda, soalnya ini durasinya udah benar-benar panjang gitu ya, sampai 16 menit. Takutnya kalau misalnya aku nge-record pas ngulek cabai makin panjang gitu ya, dan bunda-bunda takut bosen gitu nontonnya.
Makanya aku goreng cabenya ini sampai goreng aja, nggak sampai ngulek gitu ya, biar bunda-bunda semua juga nggak bosen. Dan itu sayur sopnya udah matang, udah aku pindahin. Nah ini terasinya aku bakar dulu ya, aku bakarnya ya kayak gini aja gitu, karena kalau misalnya aku gongso gitu untuk terasinya kan ini ya, gimana sih namanya, ya udah aku pokoknya aku bakar gitu aja deh ya. Lanjut di siang harinya, tadi tuh aku lagi cairin es batu gitu ya. Aku cairinnya pakai kipas. Menurut aku lebih cepet gitu ya bunda. Biasanya kan aku kalau nyairin es batu tuh aku sampai apa namanya tuh, aku matiin gitu ya bunda dari malam, dan paginya tuh belum tentu udah cair gitu ya. Makanya ini aku mau cepet-cepet gitu untuk ngebersihin kulkasnya. Jadi aku pakai kipas aja untuk cairin es saljunya gitu. Nah ini udah cair gitu dan udah aku lap-lap gitu ya, aku lap-lap maksudnya gitu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang punya channel ataupun yang tidak punya channel, yang udah selalu mampir ke channel aku, yang selalu nontonin video aku, yang udah like, komen, dan share video aku di tab komunitasnya. Aku ngucapin banyak-banyak terima kasih atas kebaikan kalian semua ya. Semoga kebaikan kalian dibalas pula dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena tanpa dukungan kalian, channel aku mungkin gak akan dapat berkembang seperti ini ya. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk nontonin video aku. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya, biar aku bisa mampir balik ke channel kalian dan berkunjung ke channel kalian ya. Dan aku juga ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton tapi nggak komen. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Lanjut ke videonya. Nah ini aku udah sampai chiller gitu ya bunda ngelapinnya. Tadi tuh banyak gitu ya, bukannya banyak sih, masih ada sisa stok gitu ya di kulkas aku. Ini tuh juga masih ada sisa kayak kacang panjang. Terus tadi juga ada ikan pindang gitu. Terus ada bakso juga. Nah itu ada tomat gitu ya bunda, dan ini apa ya, apa tuh, aduh aku lupa, oh buncis. Nah ini juga masih ada buncis dan wortel gitu ya, tapi wortelnya tinggal satu. Terus ini juga masih ada tahu gitu, sekitaran 3 biji. Nah terus itu ada cabai. Nah ini tadi tuh kol yang apa namanya, bekas, bukan bekas, kol yang ada di sop-sopan aku ya, tapi karena aku kan tadi ada stok kol yang udah lama, makanya aku pakai aja dulu untuk masak sayur sop kol yang udah lama. Nah ini kol yang tadi jadinya aku simpan aja, tapi simpannya kayak gini aja dulu ya, soalnya ini aku mau lap-lap dulu untuk bawahnya gitu, biar nggak terlalu banyak tempat gitu ya. Ini videonya aku cepetin ya bunda, soalnya kalau nggak dicepetin gitu aduh lama banget gini. Untuk ngebersihin kulkas ya, ini tuh sebenarnya kulkasnya juga nggak terlalu kotor banget gitu ya. Jadinya aku lap-lap aja untuk kulkasnya, karena di luar juga tuh lagi hujan gitu ya bunda. Jadinya aku nggak cuci untuk apa nih, wadah-wadahnya gitu ya, untuk rak-raknya gitu aku cuci, soalnya kan di tempat aku tuh bocor gitu ya belakangnya. Jadi kalau misalnya lagi hujan terus aku nyuci, aduh kayaknya gimana gitu ya, jember gitu ya. Jadinya aku lap-lap aja untuk rak-raknya gitu. Nah ini untuk botol-botol minumnya itu tuh aku kosong gitu ya bunda, belum aku isiin untuk air minumnya. Nah kalau di sini lumayan agak kotor gitu ya, karena ada tetesan dari kecap gitu. Jadinya tetap aja cuman aku lap, nggak aku cuci. Kalau aku tuh kalau ngebersihin kulkas gitu nggak dijadwal gitu ya bunda, sekotornya kulkas aku aja. Jadinya kalau misalnya kulkasnya nggak kotor-kotor ya nggak aku bersihin gitu ya. Jangan ditiru ya bunda. Tapi sih ya mungkin paling lama itu aku ngebersihin kulkasnya ya sebulan sampai 2 bulan gitu ya, 2 bulan paling lama gitu ya. Paling cepet tuh ya paling 2 minggu sekali, tapi itu pun kayaknya enggak 2 minggu sekali ya. Paling kalau misalnya kotor gitu kulkasnya suka aku lap-lap gitu ya. Pokoknya kalau udah kelihatan kotor itu kulkasnya aku lap gitu
aku elap gitu ya maksudnya. Aduh ya Allah, maafin ya kalau misalnya aku masih suka belibet gini ngomongnya, karena tuh ya kayak gini lah ya, aku kalau dubbing suka belibet gitu bunda, ngomongnya belum terlalu bagus dubbingnya kayak teman-teman semua tuh. Kalau dubbing tuh kayaknya lancar jaya gitu ya, nggak ada kata belibet gitu. Nah ini yang di atasnya untuk tempat telur aku juga lap-lap gitu ya. Nah yang di bawah itu berantakan banget ya, itu tuh obat gitu ya bunda, tapi ini obatnya mau aku buang aja, nggak aku simpan lagi di kulkas gitu. Terus ada makaroni, terus ada bumbu pecel yang udah lama, terus aku juga mau buang gitu ya. Nah ini kulkasnya udah bersih dan udah rapi juga ya bunda. Cukup sampai di sini dulu ya bunda untuk videoku hari ini. Semoga video aku bisa menghibur semuanya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh sisi negatifnya ya. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan klik like, komen di setiap videonya dan juga subscribe-nya ya. Akhir wakalamu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.